boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah, tiada putus-putusnya kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang tidak dapat dinilai dengan materi dunia. Nikmatnya sangat banyak dan tidak terhitung oleh kita. Paling tidak saat ini, detik ini kita masih bernapas lega merupakan salah satu nikmat yang telah dan sedang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat lainnya kita bersyukur dapat bersama-sama salat maghrib dan kemudian bersama dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang dengan makna majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Adalah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mentilawah, membaca kitab Allah Al-Quran dan mengkaji bersama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun rasa tentram damai di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terlimpah, tercurah kepada mereka. Wa haffathumul malaika, para malaikat berikan perlindungan. Wa dzakarahumullahu fima indahu, dan Allah menyebut-nyebut ataupun membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Di sana ada orang yang sedang duduk di satu majelis yang disebutkan majelis ilmu. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para ahli keluarganya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut-pengikutnya yang selalu setia menjalani segala sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kaji satu ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi berita-berita, kabar-kabar yang kini tersebar di mana-mana. Mohon dibuka surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat inilah yang akan kita baca bersama-sama. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49. Surat 49 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama memenuhi salah satu sunnah Rasulullah dalam bentuk perintahnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kita tidak baca Quran seluruhnya, tapi kita hanya butuh sedikit waktu untuk membaca satu ayat dari surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in.
Ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam mendorong kita untuk membaca Al-Quran dengan sabdanya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u wa huwa syaqun 'alaihi. Orang yang membaca Al-Quran, dia baca dengan terbata-bata, wa huwa syaqun 'alaihi, karena berat mengucapkan, melafadzkan huruf-huruf itu. Falahu ajrani, dia dapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala mungkin karena dia menyebutkan huruf-huruf itu salah atau berat, tidak fasih, itu dia dapat 1 pahala. Dan pahala yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran itu sendiri, yang dalam hadis yang lain dikatakan bahwa setiap huruf yang kita lafadzkan, huruf hijaiyah yang kita lafadzkan, dan dinilai 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Mudah-mudahan ayat yang kita baca ini dalam memenuhi harapan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, paling tidak untuk memenuhi mizanul hasanat kita, timbangan kebajikan kita di hari kiamat nanti. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah pegang Al-Qur'annya, atau yang tidak juga bisa mengikuti. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Ya, perhatikan terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah kita maklumi semuanya. Kalimat ini sudah sering dibaca. Biasanya dilanjutkannya dengan kutiba alaikumusiyam, bulan Ramadan. Di sini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, itu artinya jika datang kepada kamu. Ja'a, idza ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Di sini in ja'a, jika datang, kum, kepada kamu, fasikun, seorang yang fasik. Jika ada orang yang fasik datang kepadamu, binaba'in, dengan membawa satu berita.
Fatabayyanu, maka hendaklah kamu teliti berita itu. Nah, teliti. Kalau bahasa sekarang apa? Klarifikasi, tabayun. Kerennya tabayun. Hendaklah kalian teliti berita itu. Antusibu, agar supaya kamu tidak menimpakan musibah. Kauman, kepada satu kaum. Bijahalatin, karena kebodohanmu, kecerobohanmu. Watusbihu, maka kamu akan menjadi nadimin, di belakang menyesal, ala ma fa'altum, terhadap apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi kalau terjemahan bebasnya silakan dibaca, yang ada di terjemahan tafsir Al-Quran. Saya mau lihat. Ada enggak? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang kamu menyesali perbuatan. Ya. Jadi agar kamu tidak mencelakakan. Kalimatnya tusibu. Tusibu itu kata kerja yang kemudian kalau diterjemahkan menjadi musibah. Kalau kamu tidak meneliti berita itu secara benar, maka itu bisa menjadi musibah, mencelakakan satu kaum. Ya. Nah, ayat ini ya, punya sababun nuzul. Kenapa sampai turunnya ayat ini? Ada latar belakang peristiwa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Tapi sebelum kita masuk pada sababun nuzul, kita secara singkat saja melihat dari makna ayat ini. Pertama adalah Allah memerintahkan kepada kita, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya'muru ta'ala bitasabbut. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertabayun tadi. Ya, meneliti. Nah, tasabbut fi khabaril fasik, terkait dengan berita yang dibawa oleh orang yang fasik. Khabar, naba itu. Ya, maksudnya apa? Li'alla yahkuma biqauli wa yakunu fi nafsil amri kadiban au mukhtian. Dan maksud agar supaya kita menjadi tahu apa berita itu benar-benar sebuah berita, apalagi dengan kata-kata naba itu artinya berita penting. Apakah ini adalah suatu berita yang benar atau kadib, berita bohong? Bohong itu apa sekarang? Dusta. Atau mukhatian, atau boleh jadi salah kita memahami berita yang sudah benar, tapi kita salah itu memahami sehingga melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain celaka. Itu. Fayakunul hakim biqauli, maka kemudian kita menghukumi, memvonis seseorang dengan berita yang kita dengar itu. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jika ada berita, kabar tertentu, perlu kita klarifikasi, tabayun. Atas dasar ini pula, kata Ibnu Katsir, imtana'a tawaif minal ulama, sebagian dari para ulama melarang
kita menerima berita dari orang yang tidak jelas. Yang datang ini kalau tadi sebutkan fasik. Oh, fasik udah jelas. Tapi berita itu datang dari orang kita tidak tahu dari mana sumbernya, tidak jelas. Para ulama mengatakan kita seharusnya tidak boleh menyebarkan berita yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Tapi pendapat yang kedua mengatakan walaupun orang tidak jelas, kita lihat kontennya itu. Isi berita ini kalau benar ya benar. Ya. Nah, karena itu dicontohkan lihat di surat Al-Munafiqun. Contoh di surat Al-Munafiqun. Ya. Surat Al-Munafiqun itu surat berapa itu? Ya. Surat 63 ya. Ayat 1. Perhatikan di surat 63 ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ini konten beritanya. Apabila ada orang-orang munafik yang datang kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan lalu mereka mengatakan innaka la Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Munafik itu fasik bukan tuh? Ya. Munafik termasuk yang fasik. Ya. Dia datang dengan berita ini. Ya. Berita itu artinya, masya Allah, ya, khabar. Mana? Khabar artinya sesuatu yang keluar dari mulut kita, ucapan yang menjelaskan tentang sesuatu itu benar atau tidak namanya khabar, berita. Nah, untuk mengetahui benar atau tidak, diantaranya adalah kita lihat konten berita ini. Walaupun itu datang dari orang munafik atau orang kafir, kalau ada orang kafir mengatakan bahwa ini orang munafik ini ayatnya. Orang munafik mengatakan innaka la Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah. Kontennya berita ini benar nggak itu? Benar. Tanpa melihat siapa yang mengatakannya. Ini firman Allah mengatakan bila datang kepada engkau wahai Muhammad dari orang-orang munafik, kemudian mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Allah mengatakan wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Allah lebih tahu bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakafirun. Di sini. Allah tahu jelas bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik itu adalah kafir. Munafik itu kafir di sini. Munafik i'tiqadi. Yang dalam surat An-Nisa ayat 145 disebutkan dan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di paling dasar dari neraka. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wallahu yashhadu innal munafiqina lakafir. Allah tahu bahwa orang-orang ini yang datang mengaku bahwa engkau Rasulullah ini, kira-kira dia datang bersyahadat. Di hadapan Rasulullah dia mengaku bahwa engkau utusan Allah. Tapi sesungguhnya dia hatinya itu tidak, lain di mulut, lain di hati. Itulah dia munafik ini. Maka Allah mengatakan dia itu sesungguhnya adalah kafir, walaupun dia sudah bersyahadat. Nah, ini urusan hati, Allah yang tahu, sehingga dia beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka orang-orang munafik yang datang bersaksi bahwa engkau
sebagai rasul, mengakui bahwa engkau adalah rasul utusan Allah, itu mereka sungguhnya bohong. Dia cuma ucapan di bibir saja, hatinya menolak. Karena itu dikatakan mereka adalah munafik. Tapi konten berita ini ketika dia datang mengatakan engkau adalah rasul utusan Allah, memang benar. Rasulullah kan memang Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah itu, ya. Jadi kembali kepada suatu berita tadi. Nah, kalau memang sudah jelas dalam sebuah berita ini, apa yang disampaikan ini adalah dari sumber dari Al-Quran dan Sunnah, tentu ya, walaupun itu diucapkan oleh siapapun yang fasik, tetap itu berita benar. Apa yang diucapkan itu adalah benar. Tapi kalau yang disampaikan ini tadi kontennya itu kita masih meragukan. Kalau Quran kan tidak bisa kita tolak kan? Bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, itu kan. Selain daripada itu, misalnya, itu yang kita diperintahkan untuk perlu diteliti. Nah, karena yang menyampaikan ini adalah orang yang fasik. Nah, apa itu fasik? Ya. Inda akum fasikun binabain. Jika datang kepadamu seorang yang fasik dan membawa satu berita, fatabayyanu. Fasik itu secara bahasa itu artinya biji, ya. Misalnya buah kelapa yang sudah tua kemudian mulai terkelupas karena tunasnya itu terus menutup. Nah, itu terkelupas, itu keluarlah tunas, itu namanya fasik. Jadi fasik artinya keluar dari ya, cangkangnya, dari cangkangnya itu. Ya, fasik. Tapi di sini para ulama menyatakan bahwa fasik yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini adalah kharaja min jahril syar'i. Dia keluar dari wilayah atau ya wilayah syar'i. Ya. Keluar dari wilayah, dari daerah yang secara syar'i dibenarkan, terus masuk kepada wilayah yang dilarang. Dia nanti disebut dengan orang fasik. Maka fasik ini lebih umum daripada kafir. Orang mukmin pun juga bisa dikatakan dia fasik kalau dia keluar dari syariat Allah. Apalagi orang kafir. Ya. Ya. Bahwa fasik dengan kafir itu berbeda. Itu Allah nyatakan dalam surat As-Sajdah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastabun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Ya, tidak sama. Nah ini, fasik yang dimaksudkan sini adalah kafir. Orang yang beriman tidak sama dengan orang kafir, karena ayat selanjutnya adalah afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastabun ammal ladina amanu maladina fasaku fama'wahumun nar. Itu di surat As-Sajdah.
Biasanya ada yang disunahkan Rasulullah SAW pada hari Jumat subuh, tuh dia pernah membaca surat As-Sajdah ini, yang kemudian ada sujud tilawah. Tuh. Di ayat yang ke berapa ini? Ayat 17 Allah mengatakan, afaman kana mu'minan, apakah orang yang beriman, kaman kana fasikan, sama dengan orang yang fasik. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang beriman dan orang kafir. Fasik dalam arti kafir. Ya. Tapi orang beriman pun bisa dikatakan fasik, cuma bukan sampai kepada kafir. Itu seperti di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Wa amilus salihati, dan orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi, akan kami berikan kekuasaan padanya di muka bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti telah kami berikan kekuasaan itu kepada orang sebelum mereka. Ya. Yang di akhir ayat disebutkan, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Di sini ya, Allah berjanji akan berikan kekuasaan pada orang yang beriman. Tapi ketika dia berkuasa, dia berbuat fasik, ya, bukan keluar dari Islam atau kafir, tapi berbuat yang melanggar syariat Allah. Apa yang dilakukan? Ya apa saja. Dia korupsi kah, atau dia menzalimi rakyatnya, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang yang fasik. Dari sini kata fasik tidak dalam pengertian kafir. Itu yang membedakan. Karena itu sekali lagi bahwa orang yang beriman bisa dikatakan fasik kalau dia keluar dari berbuat syariat, sedikit ataupun banyak. Fasiknya bisa sedikit, ya, kalau melanggar syariatnya sedikit. Fasiknya bisa sampai pada i'tiqadi yang membuat dia bisa keluar dari Islam, yaitu munafik yang tulen tadi itu. Gitu. Nah itu fasik. In ja'akum fasikun binaba'in. Bila datang kepada kamu seorang yang fasik, ya, dan membawa satu berita. Fasik yang mana ini? Kafir? Nah, ya. Pertama kafir dulu. Jangan cepat percaya apa yang diucapkan itu. Kalau yang mengucapkan itu orang kafir, kecuali kalau dia katakan Muhammad Rasulullah, itu, ya memang Rasulullah adalah utusan Allah. Tapi kalau dia mengatakan, ini kan di Barat sekarang sedang ada undang-undang di PBB ya, yang ditetapkan ada larangan Islamofobi itu. Kita dapat berita disahkan dalam sidang umum PBB tidak boleh ada Islamofobi. Islamofobi itu apa? Ada rasa ketakutan terhadap Islam. Yang menyatakan ini dalam sidang dihadiri oleh semua negara-negara ya, yang beranggotakan berapa? Lebih dari 200 PBB maksudnya. Tapi kalau yang mengucapkan itu adalah orang kafir, jangan percaya dulu. Buktinya apa? Lihat aja Palestina itu. Ada rasa ketakutan tentang kebangkitan Islam di Palestina, sehingga mereka berupaya untuk menghabisin Palestina. Apalagi dia berteriak-teriak tentang hak asasi manusia, bohong kan tuh. Tidak ada satupun yang bisa menekan Israel, menghentikan kebrutalannya, genosidanya di sana.
Karena mereka bisa melakukan itu. Nah, itu. Jadi kalau orang kafir dia mengatakan sesuatu itu jangan cepat kita terima, apalagi meyakini itu. Ya. Kalau yang mengucapkan itu orang yang beriman, nah itu juga ya tergantung tadi itu. Karena itulah kita diperintahkan supaya tabayun. Ya. Bukan kita tidak percaya bahwa dia orang beriman. Ya. Tabayun itu perlu diperintahkan sini. Ya. Ya. Karena dalam ilmu mantik itu khabar itu tetap saja mengandung benar dan salah, atau as-sidqu itu artinya benar, wal kadhib itu artinya bohong, sebuah berita. Karena itu perlu kita tabayun tadi. Begitu dengar, oh ya udah jelas ini nggak perlu tabayun lagi kan. Memang itu seperti orang munafik tadi mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Innaka la Rasulullah itu. Tapi kalau berita yang apalagi itu terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap seorang yang lainnya, itu, maka perlu dilakukan tabayun. Ini tidak ada tabayun, pokoknya itu kelompok ekstrim tuh, udah aja tuh, dihabisin. Apa benar itu? Ya. Nah itu perlunya tabayun. Ya. Karena suatu berita yang benar itu, ya, as-sidqu wal kadhibu asluhuma fil qawli madiyan kana au mustaqbalan. Jadi suatu berita itu benar atau salah itu dilihatnya dari ucapan dia yang dia katakan itu. Apakah yang dia ucapkan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya atau yang akan terjadi nanti? Nah, itu namanya berita yang diucapkan. Ya. Asluha fil qaul. Asal muasalnya ada dari ucapan kita. Ya. Wa alanan kana au ghairu. Apakah disampaikan secara terbuka ataupun secara diam-diam, lalu menyebar berita itu. Maka para ulama mengatakan yang namanya sidik itu adalah mutabaqatul qawli dhamir wal mukhbar. Suatu yang diucapkan itu atau suatu berita itu disebut sidik atau benar kalau sesuai antara yang diucapkan dengan di hatinya, serta mukhbar itu artinya objeknya yang disampaikan. Ya. Jadi ketika ada orang yang keluar dari sini kemudian di jalan dia katakan di sana sedang ada pengajian, benarnya dari mana kita bisa niti? Ya, kesesuaian antara yang diucapkan. Ada pengajian di Masjid Al-Falah sekarang ini, kita datang, ya memang ada itu artinya berita itu benar. Atau dia dari jauh kemudian dia telepon, coba teliti atau lihat apa benar pada saat ini sedang ada pengajian itu. Di situ ada gelas di atas meja itu. Oh benar itu. Nah. Tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan yang diucapkan, ya. Misalnya saja, ya memang ada pengajian situ tapi hanya 2-3 orang saja. Itu sudah nggak benar. Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Pengajian ada tapi
yang hadir bukan 1-2 orang. Ya. Di situ ada gelas di atas meja. Ada benar. Jadi perlunya tabayun itu untuk mengetahui sejauh mana berita itu benar-benar sesuai dengan kenyataannya ada atau tidak. Itu. Karena kalau tidak sesuai dengan kenyataannya ada, itu yang namanya kadzib, dusta, bohong. Walaupun kebohongan itu tidak semuanya. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dan fasik. Ya. In ja'akum fasikun. Nah, binabain juga berita itu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bohong, itu perlu diperintahkan untuk tabayun tadi itu. Ya. Nah, kita masuk sekarang kepada sababun nuzul tadi. Yang tadi. Sababun nuzul dari ayat ini, ya, para mufassirin menjelaskan bahwa ini terkait dengan seorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Bukan Mu'aid tapi Mu'aid. Abul Walid, ya. Walid bin Uqbah. Ketika itu Rasulullah SAW mengutusnya untuk pergi ke satu kaum yang namanya Bani Mustaliq. Jadi ada kabilah Bani Mustaliq yang baru saja mereka masuk Islam. Jadi karena dia sudah masuk Islam, syahadatnya kan gitu. Dia karena Bani Mustaliq tadinya memerangi Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah datang dihadapi, dilawan. Tapi Rasulullah mengingatkan pada mereka, kalau kalian tidak melawan, ya, pilihannya antara 2, masuk Islam atau tetap pada agamamu tapi tidak boleh melawan, tidak boleh mengganggu kami. Gitu. Nah, jadi mereka milih masuk Islam. Karena sudah masuk Islam, ada kewajiban paling tidak 5 rukunin kan, rukun Islam. Syahadat sudah, salat, ya, sudah menjalankan. Yang ketiga ini zakat. Maka Rasulullah mengutus Walid bin Uqbah ini untuk memungut zakat di Bani Mustaliq itu. Berangkatlah dia. Begitu sampai dekat perkampungan itu, dia mendengar orang-orang pada keluar dari kampung itu menjemput dia. Ini Al-Walid ini dikira bahwa mereka keluar untuk menyerang dia. Hingga dia ketakutan. Pulanglah dia kepada Rasulullah. Dia katakan, saya tidak bisa mengambil sedekah karena mereka mau menyerang saya. Gitu kan. Mereka sudah murtad. Sebenarnya gitu. Dalam riwayat, mereka sudah murtad. Gitu. Rasulullah marah tuh. Kalau kita kurang ajar, sudah kemarin dia katakan masuk Islam, sudah diajarin sholat segala, sekarang kok jadi murtad lagi hanya karena yang tidak mau membayar zakat. Gitu. Sebelumnya sudah dikasih tahu, nanti akan ada orang yang datang memungut zakat. Zakat untuk orang-orang kaya saja. Gitu. Rasul akhirnya memerintahkan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid, kamu keluar, bawa pasukan. Biar ini. Lah, datanglah. Dia sampai di situ di malam hari,
Dia kemudian mengirim mata-mata. Coba teliti. Nah, itu tabayunnya di situ. Nah, gitu. Oh, jadi setelah berita itu kan Rasulullah kemudian ditegur dengan ayat ini. Jangan langsung begitu. Tabayun dulu apakah betul bahwa berita ini bahwa mereka itu sudah murtad. Maka Khalid bin Walid di malam hari sebelum menyerang kabilah ini, dia utus mata-mata masuk kampung itu. Lihat, lah mereka sholat kok tuh, gitu. Kok dibilangnya mereka murtad. Sampai pagi hari mereka masuk ke situ, kemudian mereka mengetahui bahwa tidak ada yang menyatakan keluar dari Islam. Nah dari situlah kemudian datang utusan menemui Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau ada berita bahwa kami ini murtad, demi Allah, demi Rasul, kami tidak pernah menyatakan bahwa kami murtad. Itulah turunnya ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Siapa yang fasik ini? Al-Walid bin Uqbah. Nah, karena dia menyebarkan, bukan menyebar, dia berkata bohong. Bohongnya adalah orang di kampung itu tidak murtad, kok dibilangnya murtad. Hanya karena melihat mereka pada ramai-ramai keluar, padahal mereka karena mendengar ada utusan Rasulullah datang ke kampung mereka, mereka keluar untuk menjemputnya karena senang bahwa sampai ada utusan Rasulullah yang datang ke sini. Jadi mereka beramai-ramai keluar dari kampung itu maksudnya untuk menjemput dia. Salahlah Al-Walid bin Uqbah, dikiranya mereka menyerangnya. Dia menyampaikan berita yang tidak benar. Itu dikatakan sebagai fasik. Allah mengatakan orang itu termasuk fasik. Dia beriman, Al-Walid bin Mughirah ini. Itu. Oh iya. Ya sudah. Kita dengarkan azan dulu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salati al-qa'imati madani al-masjid al-fadil وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya, sambil menunggu iqamat, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi sekali lagi ayat ini seperti di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman untuk bertabayun, ya, mengklarifikasi berita, apalagi dalam suasana seperti sekarang ini banyak berita-berita bohong
Jangan sampai kita menyebarkan berita yang bohong lalu mencelakakan orang lain. Menyebarkan berita bohong juga kan sudah termasuk apa ini, ta'awanu bil ismi wal udwan. Kita diperintahkan untuk ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, 10 menit lagi. Baik, 10 menit lagi kita manfaatkan untuk sholat sunnah qabliyah saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena penjelasan tafsir ayat ini sudah kita kemukakan semuanya, baik itu terkait dengan fasik, kemudian nabak berita bohong atau berita yang benar, dan kemudian tabayun. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dan bersama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.